Shalom sahabatku, saudara-saudaraku yang terkasih. Selamat pagi, salam kasih dan damai sejahtera bagi kita semuanya. Di pagi hari ini kembali saya ingin berbagi firman Tuhan kepada kita. Kiranya firman Tuhan yang boleh saya seringkan, bagikan kepada saudara-saudara, boleh mendorong saudara-saudara untuk tetap dekat kepada Tuhan dan membangun kerohanian kita tentunya. Saudara-saudara, firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 1. Firman Tuhan berbunyi, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai manusia yang lemah kita anggap karena kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya, kita harus membutuhkan bantuan orang lain. Ketika saudara sakit, siapakah yang memampukan saudara untuk mengambil semua apa yang Anda butuhkan? Tentu orang lain. Saya pernah sakit, saudara-saudara, dan tentunya yang membuatkan makanan, yang mengambilkan air minum, yang mengantarkan saya ke klinik, ya, dokter, itu adalah orang-orang terdekat kita. Orang-orang yang sangat-sangat dekat, dan kita anggap mereka adalah istri saya, orang tua, demikian juga saudara-saudara sekarang. Kita tidak bisa berbuat sesuatu tanpa mereka. Maka kita membutuhkan mereka, kita panggil mereka. Tolong ambilkan ini, dan mereka melakukannya. Nah, dalam hal sikap berdoa, hal yang sama juga kita arahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara, dalam Lukas pasal 18, Yesus memulai perumpamaan-perumpamaannya kepada murid-murid dan orang banyak pada saat itu untuk disampaikan kepada mereka. Namun tujuan Yesus menyampaikan perumpamaan itu dalam perikop ini menegaskan, ya, Alkitab mencatat, menegaskan agar mereka selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berarti sikap berdoa adalah merupakan sebuah perintah yang tidak boleh dilanggar dan ditolak oleh anak-anak Tuhan. Sangat disayangkan jika ditemukan masih dalam diri kita, masih ada anggota keluarga kita yang tidak kita ajarkan berdoa. Saya selalu ajarkan anak-anak di sekolah, siswa-siswi dan murid-murid, untuk mereka tetap berdoa kapanpun. Saat makan berdoa, saat tidur berdoa, saat bangun dari tidur berdoa, saat pergi kemanapun pergi tetap berdoa. Apa tujuan kita berdoa? Dan mengapa hanya kepada Tuhan saja kita berdoa? Apa tujuan kita berdoa? Saudara-saudara, kita harus sadar bahwa kita terbatas. Kita tidak punya kekuatan untuk menolong diri kita terhadap bahaya apapun. Maka tujuan kita berdoa menyadari kita bahwa kita ini terbatas. Kita minta Tuhan. Dan mengapa harus Tuhan? Karena Dia sumber pertolongan kita. Hal inilah yang harus menyadarkan kita, saudara-saudara. Penting berdoa. Sangat disayangkan, sekali lagi saya mau katakan, jika di rumah kita masih ada anggota keluarga kita, masih ada diri kita yang tidak berdoa. Mari budayakan berdoa di rumah kita masing-masing. Inilah perintah Tuhan Yesus. Tujuan Yesus mengajarkan firman Allah, memberikan perumpamaan-perumpamaan kepada murid-muridnya agar mereka selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara-saudara, kita berdoa kepada Tuhan seperti bagaikan domba yang mengharapkan gembalanya. Seekor domba tidak akan bisa mendapatkan makanan yang layak, rumput yang layak, dan seekor domba tidak akan mungkin bisa berani pergi di taman belantara, di hutan belantara tersebut tanpa digembalai oleh seorang gembala. Demikian hidup kita. Hidup di dunia ini perjuangan. Hidup di dunia ini pertandingan. Ada banyak liku-liku kehidupan yang harus kita hadapi. Ada banyak masa-masa yang harus kita lewati. Tentunya
menyakitkan, tentunya dibarengi dengan sakit hati, penderitaan saudara-saudara. Maka untuk mampu melewati semua itu, kita berdoa kepada Tuhan. Kita harus sadar kita tidak mampu. Maka kita berdoa, meminta belas kasihan yang maha kuasa itu. Itulah Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, orang Kristen harus rajin berdoa. Selalu berdoa. Karena kita mencatat dengan tidak jemu-jemu, dengan tidak bosan-bosannya. Saudara-saudara, saat kita lelah, saat kita lemah, biasanya kita malas berdoa. Jujur. Mungkin saudara ketika pulang dari pekerjaan, udah gak ingat lagi berdoa, langsung tidur. Hati-hati dengan hal-hal seperti ini. Ini akan membuat kita semakin lama kita membudayakan malasnya kita berdoa, maka semakin matinya jiwa rohani kita untuk berdoa kepada Tuhan. Sediakan waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Selelah apapun kita, secapek apapun kita pulang dari pekerjaan kita, ingat, budayakan berdoa kepada Tuhan. Berdoa tidak hanya berkata ucapan syukur kepada Tuhan, tapi berdoa juga kita perlu meminta Tuhan terus memimpin hidup kita agar tidak jauh darinya. Saudara-saudara, mari dalam kehidupan kita di dunia ini selalulah berdoa. Ada kalanya ketika kita lelah, kita sepertinya lupa berdoa. Tetapi usahakan sedapat mungkin dalam diri kita harus berdoa. Kepada siapa? Tentunya kepada Tuhan. Selain kita di dalam doa kita, selain mengucapkan syukur, kita juga meminta belas kasihan Tuhan agar selama kita hidup, ketika kita pergi beranjak keluar dari rumah kita, Tuhan terus menuntun kita. Demikian kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kalau ada anggota keluarga kita yang mungkin jarang berdoa, ingatkan. Ajarkan anak-anak, ajarkan keluarga. Inilah cara kita untuk mendekatkan diri di hadapan Tuhan. Inilah cara kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Dan hal inilah Yesus ajarkan kepadamu. Ini perintah saudara-saudara. Jadi perintah kita, perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, itu ada relevansinya, tertuju juga kepada kita, pembaca hari ini. Mari, jadilah pendoa-pendoa yang rajin, yang tidak hanya mendoakan dirinya, keluarganya, tapi perlu mendoakan semua orang, agar mereka juga tetap percaya dan berserah diri kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dalam renungan di pagi hari dan mengajarkan kita, mendorong kita untuk tetap hidup dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat memulai pekerjaannya di minggu ini, ya, di hari pertama di minggu ini. Kiranya kasih Tuhan Yesus menyertai kita sepanjang hidup kita. Kegiatan-kegiatan, aktivitas pekerjaan, usaha ekonomi yang kita jalankan, semua di dalam pertolongan Tuhan. Kiranya Yesus Kristus memberkati kita semua. Selamat pagi, saudara-saudara. Shalom.